I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya. Sini saya Aswida Faradisa dengan NIM 878196271 akan mempresentasikan kurikulum dan bahan belajar di TK modul 1 sampai modul 12. Silakan disimak ya teman-teman. Modul 1, Hakikat Kurikulum. Kurikulum adalah rencana pendidikan yang mencakup semua pengalaman belajar siswa. Ada dua jenis kurikulum, ideal dan aktual. Kurikulum pendidikan harus dikembangkan berdasarkan 4 landasan utama, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, dan landasan ilmu pengetahuan. Modul 2, Pengembangan Kurikulum. Kurikulum harus terus dikembangkan agar sesuai dengan kehidupan nyata yang berubah. Ada dua pendekatan, yaitu pendekatan top-down oleh pemerintah dan pendekatan grassroots oleh sekolah. Pengembangan kurikulum dilakukan melalui model Taylor, Tapa, Olivia, dan Bauckham. Pengembangan kurikulum harus berdasarkan prinsip seperti relevan, fleksibilitas, dan efektivitas. Prinsip khusus kurikulum berbasis kompetensi meliputi keimanan, nilai luhur, dan integrasi nasional yang merupakan penjabaran dari prinsip umum. Modul 3 tentang kurikulum TK di Indonesia. Kurikulum TK di Indonesia tengahlah mengalami beberapa perubahan, yaitu kurikulum 1968 dan 1976 memiliki 8 bidang kegiatan yang sama, yaitu penerapan Pancasila, bidang bermain, pendidikan bahasa, pengenalan lingkungan, pengembangan ungkapan kreatif, dan pengembangan jasmani, serta bidang sosial medis dan bidang pengembangan pendidikan skolastis. Kurikulum 1984 penyempurnaan dari kurikulum 1976 dengan fokus pada pengembangan kemampuan dasar, integrasi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor serta menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Yang ketiga, kurikulum 1996 mencakup pembentukan perilaku melalui pembiasaan sehari-hari dan pengembangan kemampuan dasar. Modul 4, Kurikulum TK berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK adalah konsep kurikulum yang memprioritaskan pengembangan kemampuan atau kompetensi berbagai tugas dengan standar performa tertentu. Prinsip-prinsip KBK meliputi keimanan, nilai, dan budi pekerti, penguatan integritas nasional, keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinetika. Kesamaan memperoleh kesempatan, abad pengetahuan dan teknologi informasi, pengembangan keterampilan hidup. Tujuan KBK adalah membantu siswa mengembangkan potensi psikis dan fisik, meliputi moral, sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik motor, dan kemandirian, serta seni. Modul 5, Landasan Teori. Pengembangan anak usia dini sangat penting karena usia dini adalah fase fundamental bagi individu dan anak adalah praktisi dan investasi masa depan. Kurikulum TK di Indonesia memiliki beberapa bidang pengembangan, yaitu moral dan nilai agama, sosial emosional dan kemandirian, kemampuan berbahasa, kognitif, fisik motorik, seni. Pembelajaran yang cocok adalah pembelajaran terpadu dengan berbasis tema karena memudahkan anak membangun konsep tentang benda atau peristiwa di lingkungannya. Modul 8 tentang data analisa. Penilaian pendidikan prasekolah. Proses pengambilan keputusan tentang program dan anak mencakup pertumbuhan, perkembangan, kemajuan, dan kemampuan anak. Prinsip-prinsipnya yaitu berorientasi perkembangan, menyeluruh, mendidik, berkesinambungan, dan objektif. Langkah-langkah evaluasi yang pertama pengamatan, kedua pencatatan, ketiga pelaporan. Teknik yang pertama observasi,
catatan anekdot, percakapan, tugas, serta portofolio. Modul 9 membahas materi kegiatan pengembangan yang mencakup ruang lingkup materi di TK, yaitu moral dan nilai agama, sosial, emosional, kemandirian, kemampuan berbahasa, kognitif, fisik motorik, serta seni. Materinya pembentukan perilaku, moral dan nilai agama, serta pengembangan. Lalu kemampuan dasarnya terdiri dari berbahasa, kognitif, fisik motorik, serta seni. Pendekatan pembelajarannya berorientasi perkembangan anak, berorientasi kebutuhan anak, bermain sambil belajar, tematik, kreatif, inovatif, dan lingkungan kondusif. Kecakapan lingkungan, sarana pembelajarannya aman, nyaman, bermakna, murah, mudah diperoleh, dan keselamatan serta kesehatan anak. Modul 10 membahas perancangan kegiatan pengembangan di taman kanak-kanak. Prosedur pengembangan silabus, yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan, revisi. Komponen silabus meliputi kompetensi dasar, pengalaman belajar atau materi pokok, hasil belajar dan indikator. Pemilihan metodenya meliputi sesuai karakteristik tujuan kegiatan, sesuai karakteristik anak, pilih tema menarik, menantang, dan bermakna. Aspek perkembangannya dalam memilih alat permainannya meliputi emosi dan sosial, motorik halus, motorik kasar, bahasa, persepsi penglihatan, persepsi pendengaran, dan keterampilan berpikir. Modul 11 membahas pengembangan rencana kegiatan pengembangan, meliputi pengembangan silabus, yaitu prinsip. Prinsip terdiri dari ilmiah, sistematis, relevan, dan konsisten. Komponen, yaitu komponen dasar, hasil belajar, indikator, tema, alokasi waktu. Bidang pengembangan yang pertama pembentukan perilaku, yang kedua kemampuan dasar. Pengembangan satuan kegiatan mingguan atau SKM meliputi kompetensi, konsep, aktivitas, fokus, alokasi waktu. Gunakan matriks atau jaring laba-laba untuk perencanaan. Modul 12 evaluasi program atau kurikulum di TK. Evaluasi memberikan nilai terhadap sesuatu, membandingkan dan mengambil keputusan dengan penghargaan baik buruk. Tujuan evaluasi yaitu untuk mengetahui kesuksesan program, mengidentifikasi aspek yang perlu perbaikan, mengungkapkan program yang perlu didukung, direvisi, atau dihilangkan. Kriteria evaluasi meliputi objektif, reliable, dan valid, praktis, dilakukan oleh evaluator kompeten. Model evaluasi yaitu congruence atau Taylor dan chip atau konteks, input, proses, dan produk. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.